Nadia sakit jiwa alias gila, tapi Bara, Intan, Saleha, dan Nando yakin akan berhasil menjebak Nadia untuk bisa dipenjarakan secepatnya, dan tentu Nadia harus diberikan hukuman atas apa yang sudah dia lakukan. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Jumat 1 November 2024. Kelakuan Nadia benar-benar bikin geleng kepala ya guys ya. Apa sih yang ada di pikirannya si Nadia ini sebenarnya ya? Benar-benar sama banget deh sifat dia dengan ibunya yaitu Rianti. Dan sekarang kita sudah mengetahui kalau ternyata Nadia ini adalah anak yang memang tidak diharapkan nih sebenarnya oleh Ibu Rianti. Seharusnya kalau menurut Mimin, Nadia ini harus sadar kalau dia itu sebenarnya tidak diharapkan oleh Ibu Rianti. Karena kan memang dia dilahirkan ya ayahnya nggak ada. Kemudian Ibu Rianti pun tega meninggalkan Nadia sama neneknya karena apa? Ya karena dia ingin bahagia bersama Darmawan dan Bara. Dia hanya mengirimkan uang, mengirimkan foto kepada Nadia seolah ya Nadia merasakan juga lah kebahagiaan mempunyai keluarga. Padahal ngelihat Nadia aja nggak pernah tuh Ibu Rianti sebelumnya. Kemudian Nadia pun juga tidak dipertemukan kan dari awal dengan Bara karena Ibu Rianti ini emang takut kalau kejahatannya terbongkar. Kalau dia mempunyai anak sebelum Pak Darmawan dinikahi oleh dia. Dan ya kalau dia ketahuan nih punya anak, pastinya Pak Darmawan gak mau untuk nikah dengan Rianti. Ya gak sih, gimana menurut kalian? Jadi ya sebenarnya Nadia ini tidak disayang sama Ibu Rianti sebenarnya. Ya Ibu Rianti ini memang hanya mempermainkan Nadia doang sekarang untuk membalaskan dendamnya kepada Saleha. Ya itu semua yang dilakukan oleh Ibu Rianti itu ya cuma ingin membalaskan dendamnya aja kok kepada Saleha. Dan dia bingung harus meminta bantuan kepada siapa. Ibu Siska gak mau bantuin, Dita juga gak mau bantuin, sedangkan dia masuk penjara. Ya jadi siapa lagi nih yang bisa dia minta pertolongan kalau bukan kepada anaknya yang sebenarnya gak tahu dengan perasaan dia yang sebenarnya kan. Padahal kan Ibu Rianti ini ya gak sayang sama sekali dengan Nadia. Yang dia sayang hanyalah Bara. Terlihat kan kalau sebelumnya ya Ibu Rianti ini mengejar harta itu ya cuma ingin bahagia dengan Bara doang. Kalian tahu sendiri kan gimana egoisnya Ibu Rianti ini dan gimana manipulatifnya Ibu Rianti ini. Dan sekarang Nadia bodohnya ya mengikuti jejak dari Ibu Rianti, mengikuti jejak Ibu Rianti yang dendam, mengikuti jejak Ibu Rianti yang egois dan ingin disayang sama Bara. Padahal sekarang Bara sudah jelas-jelas sayang banget sama Saleha dibandingkan dengan Nadia. Bahkan nih kalau dipilih antara Ibu Rianti dengan Saleha, Bara aja milih Saleha bukan Bu Rianti. Dan sekarang Bara baru kenal dengan Nadia, kemudian kenalnya juga dengan cara yang buruk. Nadia juga memperlihatkan sifat aslinya yang busuk juga di hadapannya Bara. Ya gimana Bara mau lebih fokus dan lebih sayang sama Nadia daripada Saleha yang jelas-jelas Saleha tuh udah benar-benar luar biasa sempurna deh. Sebagai seorang kakak bisa, sebagai orang tua dia juga bisa. Sayang banget sama Bara juga, apapun keputusan Bara dia mendukung. Tapi dia selalu mengingatkan Bara ke hal yang baik-baik. Sedangkan di saat Bara kenal sama Nadia, Nadia langsung ingin menghabisi Saleha dan membuat Bara ya jadi kesel lah ngelihat si Nadia ini. Dan ya boro-boro mau dianggap sebagai kakak, mau kenal sama Nadia aja Bara ogah juga nih sepertinya. Dan sekarang Intan pun juga sepertinya berada di sisinya Saleha juga nih guys. Dengan cara dia yang memang awalnya marah-marah sama Saleha, hampir
hampir menyiram Saleha dengan cairan keras tersebut, hampir mencelakai Saleha juga. Namun pada akhirnya dia disadarkan oleh dirinya sendiri dan disadarkan kalau selama ini ternyata dia dipengaruhi oleh pengaruh buruk, yaitu Nadia. Dan apa yang sudah dia lakukan? Dia hampir membuat Reza celaka juga gara-gara dia ketemuan sama Saleha dan harus menyelesaikan permasalahan yang gak penting ini, sehingga Saleha kehilangan jejak Reza. Dan itu semua kan gara-gara Nadia juga. Nadia yang berpura-pura menyamar sebagai Dita agar nanti si Dita yang bakalan dipenjarakan. Tapi pada akhirnya Dita pun nggak jadi dipenjarakan nih guys, karena memang Dita tidak terbukti melakukan kesalahan atau penculikan terhadap Reza. Dan sekarang baju yang dikenakan oleh si Nadia ini yang memang sengaja menyamar sebagai Ibu Dita pun sekarang sudah diamankan juga oleh pihak kepolisian, dan Nando juga sudah mengetahui tentang hal itu semua. Jadi sebenarnya Nando ini udah feeling kalau ini semua tuh gara-gara Nadia, tapi memang karena memang Nando, Saleha itu sulit sekali untuk mendapatkan bukti kalau Nadia adalah pelakunya. Itu benar-benar sulit lah, benar-benar susah banget nih untuk mencari bukti kejahatan si Nadia ini, karena memang dia selicik itu guys ya. Jadi di atas Dita masih ada Nadia nih sekarang. Jadi kita lihat aja mau sampai kapan dan sepanjang apa nih alur ceritanya yang memperlihatkan kebusukan dari si Nadia ini. Karena kalau sekarang kita udah melihat kan kalau Intan sudah mulai tenang hatinya, kemudian dia juga sudah bersepakat dengan Nando dan Saleha untuk menjebak Nadia nantinya dengan pura-pura marah sama Saleha dan pura-pura masih tidak akur lah dengan Saleha atau membenci Saleha, sehingga nanti pada akhirnya Intan pula lah yang akan membocorkan rahasia-rahasia Nadia ini kepada Nando dan Saleha juga. Kemudian nih, ya ampun, si Gania ini benar-benar bikin naik pitam guys ya. Jujur Mimin kesel banget dengan Gania. Kalian tuh sadar gak sih kalau Gania ini benar-benar anak yang memang sayang banget sama ibunya emang guys ya. Tapi Mimin gak habis pikir deh, si Gania ini gak tahu emang agak kurang pikirannya atau emang bahasa kasarnya bodoh lah ya. Dia itu memakan bukti yang sudah disimpan oleh ibunya selama ini, yang dirasa Ibu Dita ini itu akan bisa untuk menjadi kartu asnya Ibu Dita nantinya agar bisa mencelakai atau menjerumuskan si Nadia pada akhirnya, dan mungkin akan bisa memastikan kalau si Nadia ini bisa dipenjara gara-gara itu semua. Tapi bukti tersebut dimakan sama si Gania, si bodoh ini. Ya ampun, kebayang dong murkanya Ibu Dita nanti gimana. Kebayang juga nanti gimana nih cara dia untuk mengungkapkan kejahatan si Nadia ini, karena buktinya aja tuh udah dimakan dari dalam perutnya si Gania guys. Jadi udah, kita lihat aja nih mau sampai segimana sih sepak terjangnya Nadia ini untuk berusaha menghabisi Saleha, mencelakai Saleha, berantem atau beradu argumen setiap saat dengan Dita. Kemudian kita udah, Mimin sih udah angkat tangan juga guys ya dengan alur cerita sinetron Saleha ini. Emang seru sih episode sebelumnya tuh kita udah melihat agak ada kemajuan lah dengan alur ceritanya, karena memang si Nadia ini pokoknya orang-orang tuh udah tahu nih kalau dia tuh sebenarnya jahat. Yang nggak tahu dia jahat itu sekarang cuma Pak Rahmat doang. Jadi entah apa nih yang akan dilakukan oleh Nadia tuh setelah ini. Dan kira-kira menurut kalian niat dari Intan, Saleha, Nando, dan Bara untuk menjebak si Nadia ini bakalan berhasil atau enggak nih? Nah ini nih yang harus digarisbawahi banget.
Karena kalau nggak berhasil ya percuma aja ya guys ya. Kita tuh kan udah berharap banget nih kejahatan si Nadia ini terungkap. Jangan sampai kejahatan si Nadia ini terungkap, tapi ya seperti Dita, selalu saja bisa kabur, selalu saja bisa melakukan hal-hal yang ya membuat kita tuh kesel nontonnya di rumah. Karena setiap mau di penjara nggak jadi-jadi. Waktu itu udah dituntut juga. Pada akhirnya lama banget juga masuk penjaranya. Dan masuk penjaranya juga gara-gara apa? Kan gak masuk akal ya waktu itu tuh si Rianti masuk penjara. Kalian inget gak sih? Tapi ya itulah yang dinamakan sinetron SJ ya guys ya. Pasti alur ceritanya memang sangat amat mengada-ada. Tapi ya kita nikmati sajalah dulu ya. Sampai nanti sinetron ini bakalan tamat. Katanya sih tamatnya Desember nih guys. Tapi apakah kalian semua akan sanggup untuk nonton beberapa puluh episode ke depan lagi? Karena memang agak gimana ya alur cerita dari sinetron Saleha ini. Jujur setelah kedatangan Intan dan Nadia ini gak ada yang bikin kita tuh jadi kepo gitu loh untuk nonton sinetron Saleha ini. Gimana menurut kalian? Setuju gak sih dengan Mimin? Makanya Mimin sangat amat berharap banget sebenarnya ya kalau alur ceritanya dibuat lebih fresh lagi lah. Ya mungkin membuat alur cerita itu nggak segampang yang kita pikirkan ya guys ya. Karena ini tuh stripping loh. Setiap hari syutingnya. Dan pastinya agak berat nih beban dari ibu penulis untuk menulis alur cerita yang memang digandrungi oleh semua orang ya kan. Tapi ya mau gimana lagi, itu adalah konsekuensi yang memang harus diterima. Dan kalau memang alur ceritanya malah dibuat buruk, ya pastinya banyak orang yang protes. Dan gak salah juga kan kalau banyak orang yang protes dengan alur ceritanya yang seperti itu. Jadi ya kita lihat aja apakah jebakan dari Bara, Intan, Saleha, dan Nando ini akan berhasil untuk menjebak si Nadia pada akhirnya. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.